Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Masih pagi, masih semangat ya belajarnya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu terhindar dari virus corona ini. Kita bertemu kembali dengan Ibu Sinta Hapsari dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita memasuki materi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tahun pada tanggal berapa? Kalian tahu? Iya, betul. Pada tanggal 28 Oktober. Itu tiap tahun kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Gimana sih asal-usul Sumpah Pemuda? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Sebelumnya, tujuan pembelajaran di sini yang pertama, Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berperilaku patriotik dan demokratis di masyarakat sebagai nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, menjabarkan semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima, menyusun hasil telaah tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas materi, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku dulu ya. Kalian pada hafal atau tidak nih? Kan terkenang
Kau ku hargai. Nah, jadi lagu Tanah Airku ini masih nyambung dengan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, dalam isi Sumpah Pemuda yang pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas daratan dan lautan. Indonesia ini merupakan negara terluas ketujuh di dunia. Setelah 6 negara sebelumnya, negara apa sih yang pertama sampai dengan yang keenam? Itu ada negara Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, Australia, dan yang ketujuh negara kita yaitu negara Indonesia. Jadi kita perlu bangga dengan negara Indonesia karena memiliki luas daratan dan lautan yang sangat luas. Indonesia disebut juga Nusantara yang berarti kepulauan yang dihubungkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Tanah air Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut bangsa Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Kalian sudah pernah dengar belum kalau negara Indonesia dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa? Itu tidak semata-mata langsung dijuluki ya, itu ada alasannya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga terlihat hijau seperti batu zamrud yang terdapat pada garis khatulistiwa. Karena itu, bangsa lain menjuluki Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Bunyi isi Sumpah Pemuda yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan atau kesadaran berbangsa. Contohnya, misal ada orang yang tidak mengakui bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia, malah mengidolakan bangsa lain, misalnya Korea atau Jepang. Nah, berarti orang tersebut belum memiliki paham kebangsaan atau kesadaran berbangsa. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat mengakui bangsa Indonesia sendiri. Lalu berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang majemuk kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lalu bunyi isi Sumpah Pemuda yang kedua, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi dari zaman penjajahan sampai saat ini. Sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan. Lalu, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan dan mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara.
Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesepakatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, adil, dan makmur. Jadi pada saat itu semangat para pemuda itu sangat berkobar. Jadi kita para pemuda saat ini tidak boleh kalah dengan semangat para pemuda terdahulu. Kalian sebagai pemuda juga harus memiliki semangat seperti pemuda yang saat itu. Lalu nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda ini yang harus kalian dapat terapkan di dalam kehidupan. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, semangat persaudaraan. Yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Kerjasama di sini pastinya dalam hal yang positif ya, tidak boleh dalam hal yang negatif kita ikutan bekerja sama, itu tidak perlu. Kerjasama itu selalu dalam hal yang positif. Nah, sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar atau Google Classroom atau di WhatsApp. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.